Selamat datang di Bimbel Matbel ketiga. Di mata pelajaran hari ini, kita bakal ngomongin tentang kasus Ahok, kasus Rizik, politik identitas, dan impactnya ke kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang harus kita lakukan agar isu ini tidak semakin meluas. Surya is off today, tapi kita ditemani dua tamu spesial, Estefan dan Asmi. So, let's discuss. Pemberitaan Rizik ditetapkan sebagai tersangka. Hashtag kami tetap bersama RHS. Kenapa RHS sih? RHS Rumah Sakit Hussein RHS. Anjir. Terus dan segala macam. Tapi serius hashtagnya kami bersama RHS. Kami tetap bersama RHS. Even though dia sudah dijadikan tersangka kasus guys, sebenarnya gue takut ketawa, tapi gimana maafin ya. Nggak, ini sorry banget, bukan maksudnya ofensif, tapi itu tadi gue membacakan highlight gitu. Dan juga ada satu post yang gue suka minggu ini adalah apa perbedaan Luna Maya, Cut Tari sama Firza. Wait, what? Yes, enggak, apa perbedaannya, coba tebak. Semuanya jadi korban sex tape or sex scandals? Iya, tapi yang dua pertama perlakunya tanggung jawab. Damn. Tapi sebenarnya menurut gue yang menarik dari pemberitaan Rizik ini what kind of jokes that Iya, gue kesel banget. By the way, there's Estefan. Nggak, tapi maksud gue adalah yang menarik dari pemberitaannya Rizik ini adalah gue melihat kenapa kayak terjadi sesuatu yang sangat hipokrit gitu loh dalam ini. Iya nggak sih? Jelas banget. Ketika Rizik kayak gini, dia kayak nggak apa-apa dia di Arab, nggak apa-apa dia mencari suaka perlindungan kayak iya kan, maksudnya kayak dia mencari itu semua, kayak dia mencari pembelaan, bahkan dia mau ke PBB buat belain kayak what. Sementara kemarin aku kayak pendukung yang kami tetap pendukung RHS ini merasa kayak ya elah banding, ya elah udah harusnya 5 tahun tuh, harusnya ini tuh, harusnya ini. Dan menurut gue hal yang membedakan Ahok dan Rizik di sini adalah kita Ahokers guys, gadeng. Gak ada yang canda, Tapi kalau gue kan gue sudah deklarasikan episode pertama kalau gue Ahok. Beda-beda, kan maksud gue gini, yang bedakan sikap. Maksudnya ketika membedakan kasus Ahok sama kasus Rizik adalah Ahok enggak ya udah gitu, maksudnya dia menerima keputusan hukum apapun karena dia merasa hukum Indonesia sudah bekerja secara semestinya, dia sudah diperiksa, dia sudah disidang, dan dia sampai bikin surat untuk nggak banding yang bikin gue ambiar. Parah kan? Gue ngeliat surat aja ambiar, bos. Dan semua sahabat Nemo menangis. Iya, semua sahabat Nemo menangis. Sementara Rizik di kasus yang dia belum diperiksa. Karena apa dia nggak diperiksa? Karena dia mangkir. Sampai mau dibikinin red note sama polisi kan? What? Oh iya deh kalau gue baca. Buat ke Interpol itu kan? Iya. Nah maksud gue kayak ya mungkin ini salah satu cara polisi untuk memanggil dia dengan menetapkannya sebagai tersangka. Dan pemeriksaan pun sebenarnya udah dilakukan kan, ada alat-alat bukti segala macam. Cuma gue bingung aja kenapa. Dan inilah kenapa kemudian gue berpikir bahwa ya at the end of the day Ahok di sini korban politik, dan mungkin Rizik pun sama korban politik. Cuma yang bedakan Ahok sama Rizik adalah Ahok tuh memang korban politik yang ingin dikorbankan. Kalau Rizik tuh yang nggak sengaja jadi korban. Yang ngebedainnya tuh cara mereka menghandle nih itu loh. Iya. Dan maksud gue mungkin awalnya Ahok tuh emang sesuatu pengen dikorbankan kayak ayo kita menyerang dia. Tapi kalau Rizik tuh mungkin dia ibaratnya kena buah si malakama gitu loh. Berbalik padanya akhirnya gitu. Tapi gini, maksud gue menyebut Rizik sebagai korban politik tuh menurut gue agak-agak ambiguous gitu gak sih maksud gue? Karena kalau dipikir-pikir juga kalau Ahok korban politik, gue sebenarnya setuju nggak setuju juga. Maksudnya I guess gue juga setuju bahwa what he did might taken out of context yang diomongin. Tapi memang selama ini juga menurut gue dia juga mengatakan kata-kata atau hal-hal yang sangat tidak governorial mungkin ya. Dan gue menganggap itu salah, dan gue menganggap bahwa
pelajaran yang didapat soal Ahok ini biarpun tidak sebanding tetap jadi pelajaran buat dia, ngerti nggak? Like I think he gets it, like I did something wrong, yet at the same time like this is unfair for me being judged like this. Yes. But Rizik on the other hand is really doing something wrong. And Iya he sih, knows it, sebenarnya. and he's dodging the bullet gitu maksud gue. Like Sebenarnya. how many times do you want to dodge us gitu maksud gue. Dan dia pergi sendiri. Dan menurut gue dia adalah orang yang sangat tidak konsisten dalam perkataannya dalam hal gini. Dalam setiap Pada pekerjaan. saat Ahok kemarin mau mau disidang, dia langsung bilang kayak kenapa nggak tangkap aja sih Ahoknya, nanti dia keluar negeri lagi Yes. ngomong gini. Dan And sekarang he did not. look who's going abroad and Iya. like Dan- not dan mangkir Yeah. mangkir sana sini justru menurut Ya, gue. betul. And I think that shows a lot and I didn't get it why kenapa orang-orang ini masih orang-orang yang mensupport dan tetap bersama RHS ini tidak melihat faktanya bahwa the ones that you think are your role model is the most inconsistent people that ever happen in the public eye gitu maksud gue. Omongan dia nggak ada yang bisa dipegang. Bener atau enggak, that's not my place to say that omongan dia bener atau enggak, tapi yang pasti dia nggak bisa dipegang omongannya gitu maksud gue. Dan gue gak ngerti kenapa masih ada orang yang tidak melihat kebenaran ini gitu maksud Dan gue. menurut sebenarnya ada hubungannya sih sama sebenarnya inti topik yang kita bicarain sih kayak soal politik identitas itu loh. Orang tuh kemudian bilang Habib Rizik nggak salah karena dia Habib, ngerti gak sih? Karena dia ulama. Iya. So he will not do anything Seolah-olah wrong. apa yang semua yang dia lakukan, semua yang dia katakan itu adalah kebenaran. But I mean, what do you think, Van? Maksudnya kayak menurut lo soal kasus ini gimana? Kalau gue sih dari kasus ini gue kayak tadi ya gue coba membandingkan antara gimana si Habib Rizik ini dan Ahok menghandle the same situation gitu kan. Jadi situasinya sama gitu. Mereka sama-sama terjerat kasus hukum. Nah, di sini gue ngelihat bahwa Ahok yang tadi udah Suli juga cerita bahwa dia menerima gitu keputusannya bahkan tanpa melakukan banding gitu. Nah, in the other hand si Habib Rizik ini malah yang kita tahu juga semuanya dia malah mangkir dan sampai sekarang tuh sampai dapat red note dari kepolisian gitu untuk diminta kembali segera ke Indonesia. Nah di sini gue bilang apa ya, that shows a lot of personality gitu loh. Iya. Nah, dan yang gue heran sama kayak lo Pak, basicnya karena apa sih maksudnya, lo udah lihat lo ini contohnya jelas gitu di depan mata, terus apa sih yang membuat lo mendukung dia, lo masih support dia, itu yang masih sama jadi pertanyaan juga buat gue untuk kasus ini. Dan gue gak suka banget ya kemarin yang tadi kita baca beritanya bahwa kalau misalnya dia mau balik ke Indonesia, dia baru Rizik akan siap balik ke Indonesia kalau dalam tanda kutip bandara lumpuh. Iya, bawa FPI dalam tanda kutip dilumpuhkan oleh teman-temannya di FPI yang di Indonesia. And Iya. I think that shows a lot of person who is so selfish. Dan menurut gue dia coward gak sih, kayak lo pulang ke Indonesia untuk menghadapi tuntutan hukum dan lo membutuhkan support sebanyak itu, ngerti gak sih? Dan lo membutuhkan untuk orang-orang melakukan aksi buat lo. Hell no, kayak bandara mau punya lo doang ya, lo presiden aja bukan, raja Salman aja bukan, anjir. Like I still don't get it, like who the fuck he think he is gitu maksud gue. Kayak kebal hukum apa gitu maksudnya. I don't know, mungkin dia, gue curiga dia jadi alat politik dan dijanjikan segala macam gitu loh kayak. bisa. Gak sih? Ini kita agak konspiratif sih pemikirannya, cuma Kita mulai membangun teori ya di kita sini. mau bangun teori di sini, cuma maksud gue kayak ya it's possible gitu, maksudnya sampai dia bisa merasa gue bisa nih, gue yang punya Indonesia, gue punya Jakarta, gue yang punya kayak gue nggak, I'm untouchable ya. Aduh, untouchable banget nih. Gue Untouchable gak suka banget. banget kalau dia ngomong gitu. Tapi Untouchable maksudnya banget. gini, ya dan yang lebih ironis adalah Firzanya yang maju, ngerti gak maksud gue? Iya. Dia yang like I'm not beginning to be sexist right now, but you're the man. Like lo harusnya tanggung jawab juga gitu loh. And then now you've been undermining women for so long, and now the women step up for you. To me that is just so ironic gitu maksud gue. Tapi gini, kita udah terlalu mangkir banyak kan ngomongin Rizik ya. Tapi gue pengen fokus ke Bapak Ahok sebenarnya gitu maksud gue. And how he is now really just being the victim of identity politics, ngerti gak maksud gue? Menurut lo gini sebagai Suli, sebagai lo yang berada dalam satu etnisity, menurut lo gimana? Menurut gue apa ya, sebenarnya kan gini ya, gue nggak pernah tahu
gue sendiri ketika gue kecil aja gue jadi kayak black girl kayak saying Obama gitu. Nggak tahu maksud gue ngerti kan di Indonesia tuh gue di pemikiran gue bahwa ya emang Cina tuh nggak akan, I'm not going to say Tionghoa karena kepanjangan. Jadi kayak kenapa gue mikir Cina itu nggak mungkin sampai Ahok itu hebat karena dia gue karena tadi bener gak ada Cina sebelumnya yang dapat posisi jabatan tinggi yang gue tahu. Correct. Iya nggak sih, bahkan tuh jadi RT RW aja pun sesusah itu karena sebenarnya itu karena ya apa ya, etnis Tionghoa, etnis Cina dan etnis apa namanya Jawa di Indonesia itu emang udah lama saling clash. Sehingga dan emang etnis Cina yang selalu menjadi apa ya, kambing hitam. Yang menjadi mungkin ada 1-2 hal yang diomong apa sih yang dilakukan sama pendahulu gue dulu sehingga membuat ada clash itu ya gue nggak ngerti, cuma maksud gue it happens for a really long time dan ketika hal itu kemudian digunakan untuk kepentingan politik ya wajar gitu loh. Itu tuh kayak easy target gitu loh, kayak hahaha Cina Kristen nih kayak kenain selesai kenain pahlawan politiknya PKS. Sorry tuh sih, tapi maksud gue ngerti kan kayak it's a conservative Muslim party gitu dan gue nggak bilang PKS adalah pihak yang jahat atau enggak, cuma maksud gue ketika lo bermain politik you will do whatever it takes to win gitu loh. Termasuk to gain power lah to gain power gitu loh. Dan apa namanya, gue setuju kemarin gue nonton di Mata Najwa ada yang bilang kayak sebenarnya hal ini nggak akan terjadi, maksudnya politisi nggak akan menggunakan isu ini untuk memenangkan pemilu untuk campaign politik ketika apa masyarakatnya nggak mudah digoreng, nggak sumbu pendek. Ketika masyarakatnya bisa berpikir panjang kayak gitu, ketika karena kayak ibaratnya lo nggak akan nanam benih kalau lo tau tanahnya nggak akan subur. Iya kan, dan menurut gue itu poin yang menarik sih sebenarnya. Ini tuh kayak timbal balik aksi reaksi. Jadi pasti kan kayak public kayak gue yakin lah penasihat public campaign ya gitulah, orang-orang kampanye mereka pasti akan kayak atas dulu nih, jeder kegoreng nggak, wah kegoreng nih kasih lagi deh, makin gede kasih tapi lagi when deh. it comes to sumbu pendek tuh gue makin merasa tahu bahwa apa orang-orang kita tuh makin banyak kayak sumbu pendek, ngerti nggak maksud gue? Maksudnya gini, even in Christian community gue makin merasakan bahwa tadi itu kita lebih banyak yang diem ayam, dan sekarang semua orang kebakar emosi itu gampang banget gitu maksud gue. And I am guilty as charged waktu kemarin yang terjadi. Waktu kemarin akhirnya Ahok divonis 2 tahun itu gue sempat ngelain Suli kayak like which march should I come, like I wanna march what this is not fair. And it's because for the first time in my life as a Christian I don't feel safe. For the first time in my life I feel a witch hunt behind my back, ngerti gak maksud gue? Karena gini, kalau this is a different story bahwa kalau yang terjadi adalah cuman ada banner tulisan maaf selamat Natal, jangan dilarang mengucapkan selamat Natal. That is one thing, and I can agree, and I'm not agreeing with that, but in a sense I can live with I can that accept gitu loh. I can be like okay, agree to disagree maksud gue, but now you're actually witch hunting me for being a Christian and for you as being a Chinese person. That to me for the first time I feel like, am I wrong being in a country with my faith, even though gue bukan orang paling religius yang pernah lo ketemu, like I'm not holier than thou kind of person dan gue gitu juga bukan maksud orang paling Cina yang perlu terlumi kayak physically I'm not that Chinese, but still I was kind of like, and I was in a position where I'm enraged to the point that I was kind of like which march should I get, like waktu itu akhirnya kayak sumpah kalau gue nggak ada besok, gue nggak ada bimbingan, gue bakal dateng tuh sumpah ke kemarin yang yang Indonesia Raya sama Indonesia Pusaka di depan balai kota, because I was ready to march because I am for the first time there's a need for me to speak out, which I never did karena selama ini ya gue diajarkan sebagai minoritas, dan nyokap gue juga selalu bilang kayak udah kita berusaha menjadi orang yang berbesar hati, diam aja. But when did I'm also a citizen of this country who can exercise my right to speak out. Ngerti nggak maksud gue? Like I'm not saying that I have to be as anarkis melakukan hal-hal anarkis seperti yang dilakukan
mungkin orang-orang lain atau gue bener-bener ngeblok jalan ngerti nggak, tapi at the same time I wanna speak out even though gue bukan buzzer yang MM-an di Twitter, ya gue tetap ngomong bahwa I don't feel safe, this is my opinion about this because I think I think we need to speak up just because who else gonna hurt us? Who else gonna know that we're not feeling safe rather than ourselves saying that we're not feeling safe, itu loh maksud gue. Tapi kalau Stefan gimana? Oke. Kalau tadi kan sulit tadi nyebut-nyebut kampanye, kalau gue ngelihatnya juga dari perspektif kampanye sih menurut gue. Salah satu yang faktor yang ini menurut pendapat gue, menurut gue masyarakat Indonesia itu gampang kegoreng dengan isu-isu seperti ini adalah kita punya sejarah buruk gitu loh dengan isu ini with Chinese community with pokoknya sama mayoritas isu ini tuh kita punya sejarah cerita sangat buruk panjang. lah. Nah, dan itu jadi luar biasa di tahun itu, di 98 lah kita sebut aja. Nah, saat Bapak Basuki ini lahir dan muncul menjadi suatu perbincangan di publik, dia bisa dibilang dia benar tadi kata Suli, maksudnya dia Cina, dia Kristen, dan dia sampai jadi gubernur Dan di DKI pula. di DKI pula, di ibu kota negara. Nah, pasti mungkin memang ada banyak pihak yang mempertanyakan hal ini mungkin, dan sampai banyak pihak yang memang tidak suka dengan hal ini gitu. Nah, dari campaign ini, sehingga satu-satunya cara apa gitu, dia pertama kalau misalnya si Bapak Basuki ini pengen dijerat pakai apa, misalnya pasal korupsi apa, dia nggak bisa gitu, dia istilahnya he's clean gitu. Yeah. Lo nggak bisa jerat dia pakai isu apapun gitu. Yeah. Nah, dan ternyata dilihat kan, oh dia Cina, oh dia Kristen. Ya kenapa kita nggak pakai isu yang dulu, karena isu yang dulu kebukti bisa habis sebangsa-bangsa gitu maksud gue. True. Jadi pas gitu kan, oh it works, It it works. totally works it totally works again Yeah. in 2007. It's proven that identity politics bisa dijadikan sebagai serangan bumerang untuk orang-orang ini gitu maksudnya. Iya, dan tapi maksud gue gini, ketika yang kadang-kadang gue nggak suka tapi dari penggunaan identitas untuk kepentingan politik ya, itu adalah gue yakin kok orang-orang di atas ini tuh tahu betul dia impact-nya ke bawah seperti apa. Yeah. But they fuck it, kayak Yeah. as long as I win, as long as I gain power, it doesn't matter gitu. Dan maksud gue di Indonesia masalah politik identitas ini nggak cuma ini, nggak cuma masalah kampanye pilkada. It happens everywhere. Dari mulai GAM, dari mulai ya katakanlah mereka sebagai orang Aceh ingin memisahkan diri gitu, dari mulai misalnya konflik yang di Ambon, nggak sih, di Papua ini juga. di Papua juga, it happens Everywhere. Dan kenapa kemudian orang mulai aware ini sama pas di Jakarta, because it is in the media's eye gitu loh. Ketika itu when it happens kayak di Papua, di mana ya udah, ngerti gak sih, kayak sorry to say tapi maksud gue dari perspektif media, dan gue pernah ya gue bersentuhan dengan media kayak ya lo kan jarang di Jakarta kayak karena kedekatan dan magnitude-nya gitu loh. Ketika it happens di Ambon ya udah, itu orang Ambon Makin kepanggang because it's happen in Jakarta. dan Iya, kan sih, di menurut Jakarta gue. gitu loh. Dan kayak sebenarnya yang ramai yang kepanggang menurut gue tuh nggak cuma orang Jakarta tapi orang Jabodetabek sekitarnya, Yes, Jawa Barat, ngerti gak sih, Banten gitu-gitu loh Sampai ya. akhirnya meluasnya jadi nation kan. Makanya jadi seolah-olah nation Ya, gitu. seolah-olah. Tapi sebenarnya emang ini isu yang sudah sangat lama di apa ya? Udah rahasia umum. Udah rahasia umum gitu, it happens. Tapi kita baru sadar kayak, oh my god, this is so dangerous. Yeah. Dan menurut gue ketika akhirnya Ahok ini di penjara dan segala macam, isu ini itu akan jadi semakin menjadi justifikasi buat orang-orang kayak, oh ya udah, kalau lawan politik kita minoritas dan ini ya udah. Kita pakai isu kemarin aja. Kita pakai isu kemarin aja, misalnya kayak, oh dia bilang aja, oh ini Cina, oh ini Syiah, oh ini apalah semua, oh ini Ahmadiyah, oh yeah. And I think that's maybe because juga karena orang-orang tuh menyalahgunakan demokrasi gak sih? Just because democracy is about majority rule, ngerti gak maksud gua? That becomes like itu menjadi satu senjata buat mereka mengatakan like you're minorities, we're the majority, this is democracy, ngerti gak maksud gua? Padahal demokrasi tidak hanya berbicara tentang majority rule doang gitu maksud gue.
itu sebenarnya tentang kayak the equal rights for everyone kan, To speak, to yeah. speak and to. Dan sebenarnya menurut gue ini kenapa kemudian menjadi besar juga karena hal seperti ini tuh dimanfaatkan juga, misalnya let's say kemenangan Donald Trump ya, apa kalau bukan karena politik identitas Iya. dia sebagai pria kulit putih kayak wah gitu kan. Dan di Prancis kalau Brexit Yes. kayak it happens worldwide gitu loh, politik identitas ini, dan menurut gue it's not good for us. Kenapa kemudian, tapi menurut gue jadi pertanyaan juga, kenapa kok orang jadi, maksud gue yang tadi, kenapa orang bisa kepancing dengan isu identitas ini? Berarti kan masih ada mild racism dan Iya. you know yang Pasti. kita suppress. I think it's never gone. Though I have to say this. So, kalau tadi lo ngebahas soal Trump, Brexit, Macron menang itu kemarin, menurut gue tuh gini. Yang bisa kita bisa belajar dari hal itu dan melihat, berkaca dengan apa yang terjadi di Indonesia adalah gini. Lo berharap Indonesia bisa menjadi negara global, negara yang dikenal global, negara yang bisa keluar ASEAN dan sebagainya. Tapi gini, you cannot tolerate your own self, person in your own countries, which is berarti artinya lo sangat ethnocentris gitu yang maksud gue. Like how do you wanna be a globalist if you are still ethnocentric? Dan itu terjadinya adalah ketika ketika negara ini akan jadi global dan lo belum menyelesaikan ethnocentris, xenophobic tuh udah ada gitu maksud gue jadinya, ngerti nggak? Karena menurut gue yang terjadi adalah bibit-bibit xenophobic adalah terjadi ketika ethnocentrism, racism happens in a country who haven't finished with that yet gitu maksud gue. So makanya katanya kemarin tuh kan bilangnya kayak mild racism is still there. I think it's because racism is still there. It's still mild because it's suppressed because we're now living in a global age. Tapi isu itu masih ada dan tidak pernah selesai gitu. Ketika lo tidak menyelesaikan satu masalah, gimana lo mau masuk ke masalah baru, which is ya sekarang itu gitu maksud gue. Jadi kayak jangan salahkan Indonesia tidak bisa menjadi negara global dan bisa menjadi negara terbuka ketika lo tidak terbuka dengan apa yang terjadi di dalam diri lo Stefan sendiri. kayak punya You have a lot to say tadi kayaknya. you have a lot to say. Enggak, maksud gue statementnya saya tadi yang bilang Indonesia nggak akan bisa global itu parah sih. Kayak isu ini tuh kalau dibilang, bisa dibilang, ngerti gak sih lo, kayak isu yang harusnya sudah ini udah harusnya bukan masalah lagi gitu. Iya. Kenapa jadi istilahnya going backwards gitu, lo jadi balik lagi ke masa lalu. Dan menurut gue kalau kita masih bermasalah dengan hal ini, kita masih istilahnya nggak bisa ngatasin cuma gue akan bilang cuma masalah perbedaan kita nggak bisa ngatasin, masalah menghargai satu dan yang lainnya kita masih kesulitan banget dan kita nggak bisa melakukannya dari dulu sampai detik ini, we're not going anywhere. Setuju gue. Kita nggak akan kemana-mana. Gue pernah- Terserah gimana, tapi kita nggak akan kemana-mana. Gue pernah ada satu status aneh gitu muncul di timeline lain gue. Buset. Bunyinya adalah ya kenapa kita harus toleransi? Iya. Kenapa nggak lo yang maksudnya gue kayak Lo kan yang sedikit, kenapa lo nggak ikutin cuy, kita? kenapa lo nggak ikut kita aja, kayak kenapa lo pengen kita toleransi, kayak I'm not asking you to join me. Iya nggak sih, kayak kita berada dalam titik validasi yang berbeda. Menurut lo itu benar buat lo, menurut gue benar adalah Sometimes people like that make me question kalau mereka belajar PKN dulu nggak waktu zaman SD. iya, Ngerti iya. nggak maksud Iya gue? nggak sih? Toleransi itu pelajaran bab 1 gitu men, maksud ya, gue. maksud gue kayak is it so hard for people to tolerate other people, dan untuk apa ya, untuk melihat past the identity, the label gitu loh, kayak ya si person as a person gitu loh, jangan jangan lihat dengan atribut yang ada dalam diri Yes. dia. Dan menurut gue Agree. sebenarnya kebiasaan itu masih ada banget di Indonesia, karena lo sadar gak sih tiap lo kenal sama orang baru, terus kayak lo agamanya apa? What the fuck? Iya. Cuy, Lo orang mana? Iya lo kalau orang mana gue Mungkin masih oke oke lah, lah, ya. kayak oke mungkin gitu. Tapi kayak udah yang agama lo apa? Like my faith is not your business, ngerti nggak Iya. maksud gue? Kalau Kalau gue pribadi sih ngerasa gitu. Iya kayak kalau gue nggak seagama sama lo kenapa? Kalau gue Lo orang apa? Lo orang apa? Lo orang apa kayak? Atau gue sering balik kayak lo Cina ya kayak? Yes. So, iya gue keturunan. So what's problem here? What's the Kalau secara problem here? kalau secara komunikasi mungkin kita bisa bilang bahwa orang Indonesia itu selalu membangun commonness gak sih? Mereka pengen kedekatan, tapi gue nggak mengerti. Yang gue nggak ngerti adalah so
are we gonna be friends or are we gonna do apa kalau kita bisa bekerja sama ketika commoners kita sama, kita punya satu commoners ketika maksud gue. Kan enggak dong, ketika toleransi justru terjadi ketika we have different thoughts, we have different ethnicities, we have different identity, but we can still work together gitu loh maksud gue. And talking about how Indonesia will not be global is gini. Berita Ahok adalah berita nasional, bukan hanya berita nasional, tapi berita luar negeri. Like gue inget banget kayak New York Times, like after 2 minutes after itu, AP udah ngeluarin gitu maksud gue, Associated Press gitu maksud gue. Dan itu menunjukkan bahwa apa? Lo nggak like how can para investor luar negeri ngelihat itu gimana ya maksud gue, kayak negara ini belum selesai masalahnya dan gue I wanna invest in this country. Yang politiknya masih shaky gitu loh maksud gue. Cuma karena masalah etnisitas dan segala macam itu masih shaky itu. Dan tapi menurut gue gini, kenapa kemudian ini menjadi besar di luar negeri adalah karena berita Ahok karena lu tidak nggak sih, kita suka dibilang kayak we are the apa ya, contoh role model untuk diversity gitu nggak sih maksudnya? Diversity and demokrasi muslim gitu. Bahkan ketika Raja Salman datang, dia mengapresiasi moderasi Islam di Indonesia dan segala macam. Dan ketika bam Ahok di ini langsung kayak, nah we're stop being the role model, kayak we are not. Guys, stop I'm being sorry. role model. Dan kita juga bisa ngeliat kayak Indonesia selalu menjadikan diversity itu sebagai komoditas yang dijual gitu loh. I think bukan Indonesia doang sih kalau menurut gue, like diversity has been like a commodity, like karena itu ya kalau ngomongin diversity lu nggak akan lepas-lepas dari political correctness di ujungnya. Tapi maksudnya diversity itu bukan jadi buzzword dari sekarang loh. Bhinneka Tunggal Ika tuh justru menurut gue adalah the first attempt of diversity gitu maksud gue. Dan menurut gue kayak apa namanya, diversity dan Bhinneka Tunggal Ika dan segala macam yang dibilang bullshit oleh orang-orang pendukung RHS itu maksud gue gimana ya, our founding fathers, there's a reason why kenapa kemudian dipakai di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa and not apa sih yang dia ketuhanan menurut syariat Islam itu nggak sih? There are reasons why. Kayak itu hasil konsensus bersama seluruh masyarakat Indonesia, seluruh stakeholder, apa perwakilan dari berbagai daerah, bahwa kayak lo nggak bisa dong, kan ada yang Kristen, kan ada yang Hindu, kita beda-beda. kan kita beda-beda. We can put that as apa ya, put the syariat Islam in our apa namanya constitution. Because of that, we're diverse. We're so diverse ever since before the country is ever here gitu loh. Kayak But that makes me Nusantara. question, when did it becomes wrong? When did it get wrong gitu maksud gue. Dalam hal kayak we solved that problem long time ago. Ngerti gak maksud gue? Artinya bahwa sebelum ada saat Pancasila dibuat dan keluar Piagam Jakarta itu kan akhirnya direvisi, artinya kan we solved that problem a long time ago, that we can agree that yes, this is a country with a lot with diverse ethnicities, diverse religions gitu ya maksud gue. And we solved that, dan berarti artinya negara ini dibangun dengan toleransi gitu ya maksud gue. When did it get wrong? When did we start becoming intolerant to each other gitu nggak maksud gue? Kalau soal masalah di agama, menurut gue karena kemudian tumbuh fanatisme sih. Gue termasuk gue bukan orang paling religius yang akan lo temuin, kayak gue jarang, bahkan gue jarang ke rumah ibadah gue, dan gue jarang. Tapi maksud gue gini, ketika fanatisme itu muncul, lo merasa bahwa point of view lo yang paling benar. Iya. Kayak surga yang benar adalah surga versi lo. Padahal kayak it's not, kayak orang punya versi surganya lain-lain, dan itu membuat lo menutup diri bahwa ya kalau kita mau belajar agama ini kan basi-basi lo ngomongin kayak gini ya nggak sih? Iya nggak sih, kayak it's so makanya gue bilang basi because like ngapain lagi sih ngomongin ini? Bukannya kita sudah mendiskusikan ini long time ago dan sekarang keluar lagi, ngerti lo maksud gue? Jadinya kayak balik lagi. Isu ini udah jadi bahan perbincangan banget di tahun-tahun kemarin. Pas di 2017 lo masih ngomongin ini, jadinya parah, exhausting gitu. Parah, gue kayak aja basi banget lo. Maksud gue ketika lo tuh ketika fanatisme itu lo tuh menutup diri lo akan kemungkinan. Waalaikumsalam. Asmi is here. Jadi kita ada Asmi juga hari ini. It's okay. Duduk sini. Duduk sini coba.
bahagia banget pas Asmi. Iya. Jadi kita kedatangan satu teman lagi kita namanya Asmi Nur Aisyah. Yeay. Ya ampun, udah mulai maaf banget ya. Gak apa-apa, baru 28 menit kok. Long way to go. Long way to go. Jadi gini Mi, kita ngomongin masalah politik identitas, kasus Ahok, kasus Rizik, dan bagaimana we should, you know. Ya. Jadi menurut Asmi gimana? Kita dengar dulu pendapat Asmi. Secara general mengenai kasus Asmina. yang sedang Capek hits nggak ini. sih lo? Gue capek sih. Capek. Oh, terus Asmi kalimat pertamanya diomongin Capek gak sih lo? Ini bener sampai megang mata gitu kayak capek. Kayak gitu efek baru bangun sebenarnya. Ah, oke, Biasa oke. kan proses itu lagi. Sebenarnya capeknya ini sih, aku ngelihatnya tuh gimana media bener-bener mengaruhin gaya kita beragama gitu loh. Maksudnya Oke. padahal itu kan politik gitu, nggak ada hubungannya sebenarnya menurut kita yang neliti lebih lanjut mungkin. Buat orang-orang awam kan ngelihatnya sama. sama aja. Kalau menurut aku sih ya itu sangat memengaruhi orang dalam beragama. Orang yang setengah kiri jadi makin kiri, mungkin jadi nggak percaya Tuhan. Iya. Orang yang Setengah kanan. lagi setengah kanan jadi ke kiri gitu, ikut-ikutan kan. Itu sebenarnya apa itu tujuannya nggak tahu saya juga. Horor ya. Iya sih. Iya langsung Iya diem sih. semua. Semua langsung tertegun. Langsung mendengar tertegun. Apakah saya terpengaruh atau tidak? Apakah saya kiri atau kanan? Apakah saya kiri atau kanan? Ayo kita tahu kanan. Nggak, tapi Mi, menurut lo sendiri pandangan lo soal kasus Ahok dan reaksi orang-orang dan terus kasus Rizik dan reaksi Perkembangannya lah orang-orang sampai dengan saat ini. dan bagaimana politik identitas sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai anjing ini berat Umat banget. beragama. Umat beragama. Maksudnya kayak di kampus aja lo merasa gak sih kayak gak tau sih, gue merasa gue jadi rada renggang dengan Iya. beberapa oknum karena kayak gue pernah menegur dia secara itu terus kayak Iya kayak yang tadi aku bilang itu mempengaruhi bukan cuman cara kita beragama, tapi mungkin cara kita berteman juga gitu. Karena kadang kalau kita punya pendapat beda, Pemahaman yang beda. kayak kita bawa-bawa gitu nggak sih ke sehari-hari? ya terus jadi kebecandaan terus jadi Iya, kayak ada yang satu pendukung Habib Rizik 7 juta followers, apa itulah nggak ngerti Iya, saya iya, juga iya. itu rame banget. Terus ada yang ngedukung gerakan 1000 lilin segala macam kan Iya. itu terlihat banget dua kubu yang berbeda, dan itu pun di kita kerasanya itu kelihatan banget beda meskipun nggak sampai melakukan gerakan. Ada yang sekadar berpandangan doang, bahkan ada yang bukan warga Jakarta pun gitu dan nggak punya KTP Jakarta untuk memilih Ahok saat itu, tapi ya gitu sangat mempengaruhi hubungan kita sama orang lain dan juga sama Tuhan. jadi sejauh itu guys ini tuh Oke. impactnya tuh Sejauh itu. sejauh itu Semasif itu. Iya sih, gue setuju sih. Tapi gue sangat setuju dalam hal bagaimana media mempengaruhi kita dengan cara beragama, karena gak cuman kasus ini aja tuh banyak banget yang bisa dibicarakan dan kayak jadinya tuh kita, kalau gue malah ngerasanya jadinya kita seakan-akan kayak mengais-ais berita untuk membenarkan agama kita, Iya. untuk menyalahkan agama lain, atau bahkan kalau kita yang nggak beragama untuk membenarkan bahwa ya gue pengen jadi ateis aja ujung-ujungnya, ngerti nggak maksudnya? Dan itu bukan cuma hanya berita soal Ahok dan Rizik sekarang aja sih, banyak hal kok menurut gue, kayak misalnya yang kemarin kasus satu universitas PTN mengeluarkan Yes. surat bahwa anti lo LGBT. tidak terjerat LGBT itu terjerat lagi kata-kata gue gak suka banget. Jadinya kayak seakan-akan, tapi itu yang membuat gue jadi problematik ketika ya udah jadinya tuh seakan-akan kita disetir sama keadaan itu loh, agama gue disetir sama keadaan gue, ngerti nggak maksud gue? udah berat ya Berat udah banget. mulai banyak blank ini udah mulai mikir. Karena gue tertegun sih, karena kata-kata asli tadi membuat gue berpikir banyak Iya, hal gak sih? iya. Gue sangat berpikir itu Bahwa sih. iya sih, benar. Nih gila datang bikin gue Bagus, bikin bagus. bagus Gimana ya? bagus Kayak gue bener-bener lelah banget gitu loh. tapi emang capek sih Mi, kayak tadi gue juga pas ngomong ini kayak ini basi banget gak sih sebenarnya yang isu yang kita omongin tuh kayak ini tuh isu yang selalu Tapi terulang. dampaknya gede banget. dampaknya Iya. gede banget, impactnya gede banget, dan menurut Dan gue sampai sekarang belum bisa terselesaikan Iya, dan dengan sekarang dengan rapi. Ramadan gitu, suasananya jadi beda aja rasanya Oh gitu. gimana di Menurut media lu gimana? sosial. Oh. gimana Yang masih berkomentar masih, apalagi di Facebook kan. Sebenarnya saya capek juga pas ngeliat di Facebook, ada yang A, ada yang B, bahkan sampai ada kata-kata yang berbau agama aja kadang jadi komentar gitu. Misalnya ada kan bulan Ramadan nih, ada misalnya non muslim jualan
jualan sejadah yang kayak gitu. Terus atau enggak ada orang muslim pun yang jualan sejadah terus ada tulisan saya menjual apa ya, barang-barang untuk tiket masuk surga yang kayak gitu. Itu kadang jadi kayak apaan sih? Kalau dulu kan biasa aja kan cenderungnya, entah karena efek si kasus sekarang atau gimana, sekarang tuh jadi sensitif banget gitu loh. Bahkan di keluarga kecil aku pun kayak ngelihat sinetron pagi-pagi, ada siapa tuh Gading Martin non muslim, terus kayak main sinetron yang religi, terus kayak orang-orang tuh kayak Kok dia apaan kenapa sih gitu ya? Entah kenapa sekarang sinismenya jadi makin kayak gitu, entah kenapa ya saya Itu juga. semua aspek kehidupan Iya, gitu. itu dan hampir ke semua. Bahaya banget. Jadi dan menurut gue ini sih kenapa kemudian gue sangat kecewa dengan orang-orang yang menggunakan identitas sebagai alat politik ya. Karena impact-nya sejauh ini, dan gue rasa mungkin mereka tahu, mungkin mereka nggak tahu, tapi at least they know bahwa dampaknya itu akan sampai ke grassroots. Mungkin dia nggak tahu impact-nya akan Iya. sampai sejauh ke kayak all aspect of our lives, tapi iya kan. Dan gue nggak suka adalah karena mereka lepas tangan, ngerti gak sih, kayak nah we didn't do it, kayak sorry, kita nggak ikut-ikutan, kita nggak ngerti gak sih. Dan itu kayak bahwa pada akhirnya jadi kayak trickle down effect gitu nggak sih jatuhnya, bahwa mereka tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu ya tadi gue bilang, yang kali lo bilang bahwa jadi jatuhnya ke grassroots, jadi ke grassroots gitu maksudnya, which is kayak it really affects all aspect gitu loh, even to the things yang gue rasa tidak bisa direligiuskan lagi gitu loh, ternyata itu malah bisa gitu dan malah disetir ke situ gitu. dan menurut gue itu bener kata Asmi, orang mungkin jadi risih menunjukkan, mungkin orang yang tadinya religius jadi risih untuk menunjukkan ke apa namanya pendapatnya, pilihan politiknya. Iya, karena takut dan Takut apa namanya berbeda. orang yang misalnya kayak gue nih, tante gue, dia yang kayak udahlah nggak usah komentar aneh-aneh. Loh, nyokap gue juga gitu. Iya, kayak kita tuh nggak usah udahlah. komentar aneh-aneh, pasti kita tuh salah gitu loh. Maksud gue kayak why, kenapa jadi kayak gini gitu kan, seharusnya enggak dong. Justru kalau kita mau solving our masalah Harus ini, diskusi, kan? kita harus diskusi dong. Iya. Kayak menurut lo gimana, menurut gue gimana gitu kan. Bener banget. Terus kayak kita ngerasa gak sih, nggak cuman agama doang kan, kayak etnis dan segala macam juga makin sini jadi makin kerasa. Entah mungkin karena Ahok itu etnisnya Tiongkok ya, Tionghoa sorry. Tionghoa. Ya gitu. Terus aku ngerasa itu malah bikin kita tuh sebagai orang Indonesia katakanlah yang katanya Bhinneka Tunggal Ika malah makin jadi ngerasa eksklusif gitu loh. Dan itu yang sebenarnya bikin perpecahan itu terjadi, bukan karena kita beda, tapi karena kita ngerasa eksklusif atas identitas kita. Iya. Nah, Iya. sih? Kayak makin kita ngerasa eksklusif, kayak gue ini malah itulah yang bikin kita pecah. Nggak, sebenarnya dari dulu nggak masalah kan kita Iya. beda-beda. Ya gimana mau sama, ya nggak sih? Iya, kita nggak mungkin bisa sama kan sih, kayak orang di Sumatera sama di Jawa kan beda, sama di Kalimantan beda sebenarnya. Maksud gue gitu loh. Dan gue kemarin gue ceritain sama Surya, jadi kemarin pas abis putusan Ahok ini dia naik Grab gitu, terus dia ditanya sama abang Grabnya, dia bilang apa, Mbak punya teman Cina nggak? Terus Surya tertegun kan, kayak hah apaan nih? Terus dia kayak punya, suka nongkrong bareng. Enggak sih, saya nggak suka nongkrong soalnya anaknya. Terus tiba-tiba setelah itu si bapak Grab ini ranting soal Chinese, soal orang Cina gitu loh, kayak iya mereka tuh ya gini, tapi ngomong-ngomong kayak biarin tuh Ahok kena gini. Sebenarnya tuh Mbak kalau mereka nggak ini ya bisa kejadian lagi tuh 98 guys, sekarang gelora udah pada tutup gini. Terus Surya terdiam. Terus saya terdiam, terus Surya kayak literally Surya ngechat gue kayak Sul mana nggak usah ke Jakarta dulu aja, udah mana di Nangor aja, kayak Jakarta nggak aman nih. Gue kayak hahaha demi apa, pas dia kayak demi apa dia kayak gitu. Iya, kayak dan menurut gue sampai segitunya gitu loh, Sampai sesensitif itu gitu loh dulu Nggak kayak. ngerti deh. Tapi emang itu kayak it bound to happen kok menurut gue, karena ya akhirnya orang-orang itu pernah punya suara yang terwakili, nggak sih, bahwa oh berarti gue bener nih kalau sekarang gue lagi pengen kesel sama satu etnisitas, itu nggak maksud gue. Jadi kayak justifikasinya gitu loh. Justifikasi menurut gue, dan percakapan di Grab dan Uber tuh udah sering banget gitu. Kemarin akhirnya gue dapet beberapa pas kita pulang dari Europe on Screen di Jakarta gitu, gue habis ketemu Suli sama teman-teman Suli sama Surya juga. Pas pulang tuh gue naik Uber kan, naik Uber ya dia gitu juga, dan kayaknya tuh dia karena gue brewokan, dia hanya gue dari agama sebelah, jadi dia ngomongin gitu loh, Mas saya tuh kadang-kadang gini-gini, dia nggak nanya agama gue, dia nggak nanya ini, tapi tiba-tiba dia langsung ngomong Langsung kayak, cerita, ya? langsung cerita. Dan ada satu kalimat yang bikin gue tertegun, which is kayak apa ya, kemarin dia bilang tuh, kayak gue tuh saya tuh gini ya udah sih, kenapa sih, ya udah lu ngungsi aja lo semua di gereja gitu loh. Terus gue kayak lah kok jadi gue tuh di situ gak ngomong karena kayak
Oke, kalau gue ngomong apapun nih nggak ada yang bener, jadi gue mending diam aja deh di situ tuh. Gue bener-bener bukan ketakutan sih, tapi kayak bukan gentar juga, tapi kayak ngeri aja gitu loh gue, cringy banget gitu loh, bahwa ya Allah ini beneran nih gue kejadian kayak gini nih sekarang nih, kayak I cannot believe this is happening to me gitu loh, bahwa kayak Oh, gue ngalamin loh. gue ngalamin loh. Oh, gue ngalamin loh ini. It's one thing listening to people yang dengerin. It's another thing lo di situasi itu yang membuat lo kayak okay, what should I do? Should I just shut up about this gitu, maksud gue. Itu cringy gitu. Dan kayak gue selalu mendengar kok obrolan-obrolan itu sekarang, artinya obrolan-obrolan soal itu jadi lumrah gitu. Yang membuat gue kayak kalau tadi Asmi capek ngomongin soal ini semua, gue capek mengucapkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu fundamental, guys. Kayak gue capek untuk apa ya, mengajak kembali mengatakan kayak, Bo, ini tuh ini slogan kita loh gitu, maksud gue. Ini di Garuda Pancasila. Itu ini loh. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA ada loh di depan sama di sekolah. Dari kecil loh, loh. dilihatin lambang Dan itu dari kecil. Dan setelah bertahun-tahun lo ngeliat itu, lo akhirnya mempertanyakan gitu, maksud gue. Suatu fixture yang gak harus dipertanyakan, ngerti gak? Gue capek aja gitu loh, jadinya semacam apa ya, gue membela satu hal yang kok tiba-tiba orang-orang gak harus gue bela, ngerti gak maksud gue? Tapi gue setuju sama yang Asmi bilang soal eksklusivitas etnis dan segala macam ya, karena gue kecil di lingkungan, kecil di kota, gue tumbuh di kota kecil di mana lingkungannya tuh ya gitulah, pokoknya homogen gitu loh, dan kayak nyokap gue tuh masih menjunjung eksklusivitasnya tuh sejujurnya ya, sampai recently, sampai gue SMA baru mulai kayak, kenapa gue selalu mempertanyakan sesimpel kayak gue nikah sama Cina, kenapa harus sama Cina, kayak kayak, dan nyokap gue sesimpel itu jawabannya kayak because Chinese is better than pribumi. Itu kayak no kayak no, karena gue SMA di sekolah negeri kan di Jakarta, dan gue berdipenuhi sama lingkungan sangat diverse gitu, dan gue nggak suka banget dengan istilah pribumi, to be honest gitu, kayak what does it even mean, kayak itu tuh istilah yang dibuat sama kolonial Belanda untuk misalkan untuk mengkotak-kotakan kan, untuk membuat pribumi kayak itu yang di bawah, yang Jawa yang di bawah, kayak membentuk kasta sosial aja sebenarnya. Dan itu dibuat oleh kolonial Belanda, dan itu kita bawa sampai sekarang. And we're still using that term. Berarti maksud gue berarti gini, masih ada itu tuh sejauh itu adalah segregasi sistemik yang ke bawah sampai berabad-abad setelahnya gitu loh. And it's normal to use that word. Dan menurut gue nggak suka banget kayak, ya gue keturunan Cina tapi gue bisa bahasa Mandarin aja enggak gitu loh. Ngerti gak sih? Gue bisa bahasa Mandarin aja kagak, gue pernah ke Cina aja kagak, gue punya saudara di sana aja kagak. Ya gue orang Indonesia gitu loh, gue lahir born and raised Cikarang. Orang Indonesia kebetulan aja etnis gue Cina, ngerti gak? Kebetulan etnis gue Cina, dan itu it happen sama orang-orang yang keturunan Arab, ya nggak sih, sama yang keturunan India, sama yang apa, mungkin mereka nggak punya saudara di Arab, mungkin mereka cuma mewarisi nama, bahkan mewarisi fisik doang gitu loh. Dan terus habis itu Arab, dan ngerti nggak sih, kayak, dan mereka merasa, dan kita eksklusif di situ tuh kayak, no dude, kayak no, we're living in this country, kita makan di sini, kita jadi duit di sini, kita gede di sini, kayak ya kenapa harus merasa eksklusif gitu like, loh. don't touch my hair. Sorry, I use that one. Gue lebih kemarin pengen banget ngomong gini, tapi gak bisa, guys. Like, don't touch my hair, girl. Like, gak bisa gitu maksud gue. I'm touching. Gitu. Bener, kayak itu tadi. Akhirnya yang bikin itu mungkin, dan menurut gue eksklusivitas itu udah berlangsung lama gak sih, Mi? Iya. Ya gak sih? Dan itu tuh dimulai di keluarga kita sendiri banget. Iya. Tadi aku juga ngalamin, dan kalau di keluarga aku masih ke etnis dan agama pun masih tertentu gitu, karena Buddha nggak ada kan kalau di aku tuh di daerahku. Dan yang paling kerasa tuh kalau di daerah Sunda itu, kalau ada orang dari Sumatera buka warung, pasti lu nyebutnya itu warung Batak. Itu kayak udah selalu kayak gitu, nggak tahu kenapa. Iya. Nggak ngerti sih dia. Suku dia Batak, suku dia Batak. Kita tahu suku dia Sumatera Batak gitu kan. Pasti orang Sunda itu nyebutnya itu warung Batak. Siapapun nama yang punya warung pasti sebutnya itu warung Batak, kayak mau jajan di mana, warung Batak gitu, kayak oh iya yaudah gitu. Iya nggak, dan menurut gue hal kayak gitu tuh dilumrahkan itu loh. Kayak kita jadi tongkrongan nih misalnya, ada yang Batak dikit, Wetak, ada yang Medok dikit, Jawa loh, ada yang Jawir tiba-tiba. Jawir, ada yang sipit dikit, mau dari Cinanya kayak mau kagak, kayak Bodoh amat. Ahok lah, Acin lah, Aco, apalah. Ya gitu gitu loh, Akel lah, apalah, kayak gitu-gitu loh. Dan menurut gue kayak oke. Dan itu tuh kita menganggap itu lumrah, padahal itu tuh benih-benih
eksklusivitas Iya. eksklusivitas yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Itu nggak kerasa gitu. Dan mungkin kita ngerasa Stereotyping dan, kan dan mungkin jadinya. kalau kita ngerasa ya it's harmless karena kita Iya. bener-bener ya bercanda doang. Iya. Tapi buat orang-orang di sebagian orang lain tuh kayak no they take it seriously gitu Iya. loh. Iya. Oke, nah menurut gue sih gini ya, dari tadi kita kan ngomongnya problem. Yes. Seperti biasa gue mau nanya nih, sebagai seorang individu dengan identitasnya masing-masing, kita harus apa sih guys? Ngerti nggak maksud gue? Like bagaimana cara kita menyikapi dan bagaimana ya udah kita akhirnya tidak terjerumus untuk menjadi apa ya, fanatis terhadap satu hal gitu. Bukan fanatis ya, tapi jadi apa ya? Kayak ke bawah-bawah gak sih, tersulut dari ke bawah-bawah Iya, gitu loh. jadi Sumbu pendek. Jadi sumbu pendek gitu. Menurut siapa nih yang mau mulai duluan? Evan. Evan. Nah, Kalau apa ya? Kalau menurut gue caranya ya empati sih. Itu kuncinya sih. Jadi kalau misalnya dibuat model tuh model besar itu empati, nanti panahnya ke Oh, bawah. lagi skripsi Ya, jadi Jadi bawahnya ke mau model. bawah model lah. Jadi Jadi maksud gue ya empati, nanti pada akhirnya lo itu kan nanti mengarah kepada menghargai orang, ya nggak ngelihat orang dari atribut yang ada dalam dirinya, but you see a person as a person gitu. Yes. Lo Yeah. ngelihat ya saya, bukan ya saya orang Batak, ya saya orang Kristen, bukan yang Suli Cina, Suli apa enggak, Suli udah Suli gitu. Udah, kalau dari gue sih itu kunci besarnya dari gue sih itu doang. kalau Asmi, Kalau dari aku sih jangan diem aja sih. Maksudnya jangan diem Ya, aja tuh yes. kadang kita ngerasa gue netral, gue apa gitu-gitu kan. Nah, maksudnya up. jangan diem aja tuh speak up. Entah itu di lingkup kecil, entah itu di lingkup besar. Mungkin di lingkup kecil kita bisa kayak mencoba untuk memberi pemahaman yang menurut kita ya sebisa mungkin baiklah ke teman dekat misalnya. Seenggaknya teman dekat kita aja dulu, nggak kepengaruh gitu. Terus kalau di lingkup besar mungkin bisa kita lewat ngirim artikel atau kita bikin kayak podcast kayak gini nih, kayak kita udah berusaha sedikit mungkin walaupun itu kecil kita harus berusaha gitu. Jangan sampai yang bodoh makin bodoh, yang kiri makin kiri, Yang jadi makin nggak tahu, ya makin gitu nggak makin tahu. nggak tahu intinya kayak gitu sih. Sul, Kalau menurut gue selain empati tadi menurut gue adalah gini sih, memahami bahwa orang itu berada di sepatu yang berbeda sama kita. Dan maksud gini, kita nggak perlu apa ya, bukan berarti ibaratnya gini, ketika lo ngeliat satu botol, yang satu ngeliat dari atas, yang satu ngeliat dari samping, itu nggak menjadikan yang satu lebih benar daripada yang lain. Ini cuma kita ngeliat dari perspektif Arahnya yang beda, arahnya perspektifnya beda, dan beda. kita harus memahami bahwa ketika kita melihat masalah, ketika kita melihat kasus Ahok, kita melihat kasus Rizik, kita melihat kasus ini gitu, apalagi yang bawa soal identitas, kita harus paham bahwa perspektif kita akan masalah itu tuh dipengaruhi oleh identitas kita tadi, dan kita harus Iya. paham bahwa ada orang dari identitas berbeda yang melihat itu dari sudut pandang yang berbeda Iya, juga, iya. and it doesn't make any opinion any less wrong or less Iya. right gitu loh. Dan Iya. yang kemudian adalah di dalam sedangkan adalah kita harus berdiskusi, dan itu harusnya tadi selain buka suara, kita pun tidak boleh menutup diri bahwa oh gue yang paling benar, oh gue yang paling Iya, benar, nggak iya. boleh gitu. Kita harus Diskusi, kita terus diskusi diskusi. kayak oke, perspektifnya gimana, perspektifnya, dan mungkin kita nggak dan diskusi itu bukan untuk biar dia ikut kita atau kita ikut dia, tapi Enggak. untuk mencari jalan tengah bahwa oh ini loh common groundnya, ternyata masalah itu seperti ini loh. Jadi ya gini, tadi kita agree kayak Asmi bukan pendukung Ahok gitu ya kan, Iya. dan Kalau untuk pilkada ya. Iya, kalau Tapi untuk saya pilkada. bukan orang Jakarta. Iya, kembali lagi. Iya. Jadi kayak nggak Ahok bisa ngomong juga. Ahok maksudnya Asmi itu bukan simpatisan Ahok, but at the end of the day Asmi bisa melihat masalah apa namanya kasus Ahok ini ternyata lebih dari sekedar Iya. itu loh. Dan menurut gue itu yang harus kita lakukan gitu, untuk menyadari bahwa ya people standing in a different shoes than us, then we should talk about it kayak Dan kita harus sadar nggak sih kalau setiap orang itu punya kompetensi yang mungkin nggak sebanding sama diri kita. Yes. Yes. Kayak Yeah. misalnya kita ngeliat, iya Ahok kayak gini, Ahok tuh apaan sih, Ahok tuh gini, apa sih, misalnya nggak kompeten, dia Dia- Chinese, dia menistakan agama. Kita nggak tahu kompetensi dia dalam memimpin ini seperti apa. Sama kayak kasus Rizik, misalnya apaan sih Rizik gini dia ngomongnya apa gitu kan, bikin demo nggak jelas. Kita nggak tahu kompetensi Rizik dalam ilmu agamanya seperti apa. Maksudnya belum tentu ilmu agama dia sama kita tuh lebih tinggian kita kan. Ya sama aja kan sebenarnya. Kita harus Iya. tahu orang tuh Oke. punya kompetensi sebenarnya di perannya dia itu. Iya. Sebelum kita ngejudge dia. Oke. Jadi mungkin gue sekarang nutup podcast ya. I want you guys sedikit mengcopy podcast sebelah punya saya. I want you guys to watch Dear White People, and here's why. Mungkin gue akan sum up semua omongan kali mereka, teman-teman tadi barusan. This show talks about where lack of empathy becomes a prejudice because we cannot understand each other.
Prejudice terjadi ketika kita tidak mengerti satu sama lain. Prejudice terjadi karena kita tidak berusaha mengerti satu sama lain. In order to understand each other, we need to create conversations. Understanding each other, understands that there is differences, this is our differences, but we also have common grounds gitu maksud gue. And in the end of the day, when we understood each other and when we can stand each other besides in this country, I think empathy will make us survive this country gitu maksud gue, dan membuat kita hidup lebih nyaman gitu ketika empati itu terbentuk. Dan itu terjadi kembali lagi karena pengertian kita antara satu sama lain. Itu sih guys. So yes. Terima kasih udah hadir di mata pelajaran ketiga Bimbel. Bimbel akan hadir tiap hari Minggu dengan mata pelajaran yang lebih seru dan insya Allah berfaedah. Mungkin kamu setuju, nggak setuju, atau punya kritik dan saran, bisa follow dan mention kita di Twitter @bimbelpodcast. Sampai jumpa di Bimbel berikutnya.